Oke Dimaha, gimana kabar kamu nih setelah tamat SMA? Kurang lebih kayaknya sekitar 3 bulanan ya kita udah nggak ketemu. Gimana kabar kamu? Kabar aku sih baik-baik aja sih. Kalau kamu gimana? Aku sih ya baik-baik aja ya. Adalah beberapa kendala gitu. Baru ngekos kan, tinggal sama-sama tinggal di Singaraja gitu. Terus kamu ada nggak kendala-kendala baru-baru ngekos gitu? Ada sih. Kalau aku kan nggak bisa masak gitu ya. Habis itu aku kayak setiap hari beli makan gitu. Menyebabkan kayak uang jajannya cepat habis gitu. Sama, aku juga sama kayak gitu. Kalau apalagi kalau buat tugas keluar sama teman udah dah beli makan di luar gitu. Oke Dimaha, aku mau nanya nih seputaran kendala-kendala yang kamu alami selama ngekos ini. Jadi itu masalah tentang bagaimana cara kamu membuang sampah gitu. Soalnya kan banyak banget nih anak-anak kos yang mengalami masalah tersebut, kesulitan membuang sampah di mana, ke siapa gitu. Jadi apa sih bagaimana cara kamu untuk menghadapi hal tersebut? Yang pertama sih aku juga bingung ya mau buang sampah kemana. Pernah suatu saat aku ikutan temanku buang sampah ke jurang gitu. Namun aku sadar hal tersebut kayak nggak baik untuk lingkungan. Iya. Sampai saat sekarang sih aku masih belum menemukan cara efektifnya gimana. Oh berarti kamu belum menemukan di mana kamu buang sampah dengan siapa. Terus selama ini 3 bulanan itu kamu di mana buang sampah gitu? Kalau aku kan pulangnya seminggu sekali gitu ya. Habis itu di jalan itu aku ngeliat kayak tempat pembuangan sampah gitu. Habis itu aku bawa dah sampah-sampah yang sama 1 minggu di kos tuh aku buang di sana. Tapi kayaknya kurang efektif dah kalau terus-terusan begitu. Jauh, apalagi jauh, Iya, tempatnya jauh gitu. Ya, menurut kamu itu efektif nggak sih cara kamu seperti itu membuang sampah seminggu sekali pas kamu pulang ke kampung itu? No, karena menurut aku sih nggak efektif ya, karena sampah yang menumpuk tuh menimbulkan bau. Tidak hanya bau, juga menimbulkan berbagai penyakit. Iya benar banget. Nah dari kendala-kendala yang udah kamu alami itu apa sih keinginan kamu untuk mungkin mengatasi lah hal tersebut, dipermudah gitu? Kalau aku sih pengennya yang praktis aja, nggak perlu kayak jauh-jauh gitu cari tempat sampah, cari tukang sampah gitu. Oke, praktis. Kalau menurut kamu itu biar praktis itu kayak gimana sih? Kalau menurut aku sih kayak dibuatin suatu aplikasi gitu kayak Gojek itu kan kayak tinggal 1 kali klik itu tukang sampahnya langsung datang ke sini dan kita kayak terlibat lagi. Oke Dimaha, terima kasih karena sudah meluangkan waktu bisa menjadi responden. Mungkin dari keinginan yang kamu sampaikan dari kelompok kami mungkin akan mencarikan solusi, mungkin dengan nanti membuatkan aplikasi ataupun dengan solusi lainnya. Oke, saya harap juga permasalahan tersebut bisa diatasi. Iya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Nisda? Baik, kamu gimana? Aku juga baik nih. Sekarang kan kamu udah jadi mahasiswa nih. Bagaimana sih perbedaannya saat masih SMA? Tentunya lebih seru ya, tapi juga menantang soalnya kan sekarang ngekos, hidup sendiri, harus mandiri gitu. Oh, ada nggak sih kendala yang kamu hadapi selama menjadi anak kos ini? Kalau kendala pasti ada ya, salah satunya bingung mau makan di mana, mau makan apa gitu, harus muter otak soalnya kan harus hemat. Uang bulanan itu harus pas 1 bulan atau enggak bisa nabung lah minimal. Nah, kali ini aku mau tanya nih tentang sampah. Bagaimana sih kendala atau apa sih kendala yang kamu hadapi dalam kamu mengelola sampah selama menjadi anak kos saat ini? Nah, kebetulan aku di sini ngekos kan ada tuan rumahnya. Jadi kalau sampah dibuangin sama ibunya, tapi kan pastinya ibunya juga sibuk kan, kadang-kadang juga jarang di kos. Jadinya aku kan bingung mau buang di mana, buang sama siapa. Soalnya aku kan baru juga di Singaraja. Jadinya alhasil sampahnya numpuk di kamar sampai bau kadang-kadang juga. Oh, nah tadi kan kamu sempat bilang kan kalau ibu kos kamu itu sibuk dan nggak bisa buangin sampah, kan otomatis sampah di kamar kamu itu menumpuk kan. Jadi setelah sampah itu menumpuk, apakah kamu akan membuangnya atau menunggu ibu kos kamu datang untuk ambil sampah itu? Kalau aku sih cuma bisa nunggu ya, soalnya kan nggak tahu daerah Singaraja di mana mau buang sampah. Jadi ya gitu, cuma bisa nunggu. Jadi kamu biarin aja menumpuk? Ya. Nah, dengan kendala-kendala yang kamu sudah hadapi ini, ada nggak sih keinginan yang akan kamu lakukan untuk menghadapi masalah sampah yang sedang kamu hadapi? Aku sih pengennya biar gampang ya menghubungi tukang sampahnya. Jadi nggak usah jauh-jauh juga buang sampah. Nggak usah bingung, nggak usah nunggu ibu kos lagi. Udah sih itu aja.
Nah, terima kasih ya Wisda sudah mau meluangkan waktunya dan berbincang-bincang bersama aku. Semoga nanti dari kelompok kami bisa mencarikan solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang sedang kamu hadapi. Ya, terima kasih kembali. Semoga masalah sampah ini cepat teratasi. Selamat siang Ibu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik. Semoga sehat selalu ya Bu. Ya, Sudah berapa lama Ibu tinggal di Singaraja? berapa ya? Kurang lebih ada, belum ada setahun sih di sini. Karena pindah ke sini deh kerjanya. Ya, Selama tinggal di Singaraja, apakah Ibu ada kendala yang dihadapi? apa ya kendalanya? Pertama sih lingkungan dulu ya. Karena kita baru di sini, jadi kan harus kenal sama tetangga dulu. Habis itu masalah ya air, apapun memang nggak ada masalah, kan lancar-lancar aja di Singaraja. Terus paling tidak sih masalah sampahnya deh di sini yang kurang lah awal-awalnya di sini ya. Bagaimana masalah sampah di sini yang Ibu hadapi? Apakah ada kendala atau masalah? Masalah sampah di sini kan itu kadang-kadang tukang ambil sampahnya itu dibiarkan berhari-hari, jadinya kan sampahnya numpuk deh. Sedangkan di sini enggak sih, di rumah Ibu aja, kadang-kadang kan di semua rumah di sini juga telat dia ngambil sampahnya, itu sih yang jadi kendala di sini. Apakah Ibu sudah memberitahu tukang sampahnya terkait sampah yang menumpuk dan lama diambil? Sudah sih ya, sudah beberapa kali misalnya dia kesini, udah kasih tahu kenapa sampai telat ngambilnya, sampai menumpuk-numpuk begitu kan. Ya jawabannya kan karena di sini ada, ya alasannya dia kan banyak, ada upacara lah, ada inilah. Ya kan ibu juga kan nggak bisa bilang apa, jadi oh ya Pak, itu aja jadinya jawabnya dia. Ya sudahlah, gimana ya kita di sini. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengelola sampah yang ada di rumah? Yang tidak diangkut-angkut itu ya ya solusinya kan dari ibu dulu ya. Ibu pilah dalam artian sampah yang di dapur dikresekin itu, jadi satu kresek beda, basah-basah ada, sama sampah yang dalam rumah atau halaman ya tak pisahin. Biarpun nggak diambil sama tukang sampah kan sudah ada di depan, tapi diusahakan biar dia tidak di jalan, misalnya biar tidak diginiin anjing kan. Itu aja solusinya untuk sementara ini. Ya kan paling lama kan 3 hari juga dia ndak ambil kan, ya masih bisa lah. Sampahnya kan juga tidak terlalu banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan saya terkait permasalahan-permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga kelompok kami dapat mencarikan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Ya, Ibu juga terima kasih ya. Semoga harapan Ibu juga tentang sampah ini ya bisalah adik-adik bantu ya, biar tidak ini aja jadi masalah di sini ya. Kasih juga Baik, ya. selamat malam Bapak. Selamat malam. Jadi mau izin ya Bapak, saya mengambil dokumentasi video. Iya, Jadi gimana keluarga sehat Bapak? sehat-sehat, keluarga sehat semua. Oke, jadi sehat ya. Semoga ya di iklim dan cuaca yang tidak baik ini semua dalam keadaan sehat walafiat gitu. Nah, jadi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan nih Pak. Ini berkaitan dengan rutinitas pekerjaan Bapak sehari-hari. Nah, jadi rutinitas Bapak di rumah itu kegiatannya seperti apa Pak? Ya, kebiasaan saya kerja di ladang, berkebun, juga punya kerja sampingan, jadi tukang sampah. Oh, jadi dua sekaligus dua pekerjaan yang Bapak ambil gitu ya Pak? Sebulan biasanya saya mengambil 8 kali. Itu saya memungut uang sebesar 20.000. Oh, jadi per keluarga, per rumah itu Bapak mungut sebesar 20.000 per bulannya? Iya. Saya hanya memungut daerah sini saja. Biasanya per daerah itu udah ada yang petugas yang mengambil masing-masing per rumah itu. Oh, jadi di daerah Bapak hanya mengambil di daerah komplek Rinjani sini saja ya Pak? Iya, iya. Berarti daerah Banyuasri, Banyu itu udah ada orang yang bertugas gitu ya Pak? Iya, sudah ada yang masing-masing rumah itu sudah ada yang mengambil sampah-sampah.
Iya. Baik Bapak, jadi saya ingin bertanya, jadi selama Bapak bekerja sampingan memungut sampah ke rumah-rumah tuh, selama ini apakah ada kendala yang Bapak alami gitu Pak? Ya dulu saya itu masih memakai gerobak dorong dan itu agak lama berkeliling, membutuhkan tenaga yang sangat besar, dan sekarang sudah lebih cepat pakai sepeda motor. Oh, sekarang sudah dari gerobak sudah beralih ke sepeda motor gitu ya? Iya, supaya lebih cepat Iya, tentunya tuh perjalanannya. waktunya juga lebih cepat dan lebih efisien ya Pak? Iya, lebih cepat mengambilnya itu. Iya. Nah itu kan kendala Bapak dulu itu karena memakai gerobak. Nah untuk kendala Bapak sekarang yang masih Bapak rasakan sampai sekarang ini, apakah ada Pak? Ya tidak sih, cuma waktu ini sering saya saat mengambil sampah ke rumah-rumah disamperin oleh mahasiswa, disuruh mengambil sampah ke komplek kosnya di Banyuasri. Nah saya bilang itu bukan bagian saya, itu sudah bagian orang lain yang punya tugas itu masing-masing. Oh begitu. Pada saat memungut sampah ke anak kos nih Pak, khususnya saya juga anak kos gitu. Apakah ada sih kendala Bapak? Karena kan anak kos itu pendatang baru, jadi bukan asli orang yang tinggal di komplek Rinjani gitu. Nah kalau itu anak kos itu yang sering saya alami, yaitu kadang saat itu kosnya itu ngambil sampah ke kosnya itu rugi karena dia pulang kampung jadi nggak ada sampah yang saya ambil. Beberapa kali yang itu kejadian. Nah itu kan yang saya sulitkan karena saya tidak tahu mereka kapan pulang dan liburnya itu nggak nentu. Oh berarti Bapak kesana tuh kadang rugi, nggak dapat Iya. ngambil sampah. Ya sih karena saya pun dulu pernah gitu. Jadi nggak nentu pulangnya. Jadi kadang ada sampah di kos, kadang enggak gitu Pak. Iya. Baik Bapak, mungkin dengan permasalahan dan kendala yang telah Bapak alami, kelompok kami akan mencarikan solusi nantinya membantu Bapak gitu. Nah sekarang apa sih yang Bapak inginkan agar kendala-kendala yang telah Bapak alami itu tidak terulang lagi gitu Pak? Ya bisa dicarikan solusi biar saya tidak rugi mengambil sampah ke komplek-komplek kos itu. Malah saya kesana nggak ada mahasiswa yang di kos. Mungkin bisa dengan saat dia mau membuang sampah atau bagaimana bisa menghubungi saya, kan lebih efisien, saya sama-sama untung, jadinya saya tidak rugi mengambil sampah ke kos-kos mahasiswa itu sendiri. Iya Bapak, oke. Baik Bapak, terima kasih karena sudah mau berbincang-bincang dengan saya, meluangkan waktu Bapak, menceritakan terkait bagaimana rutinitas Bapak, keseharian Bapak, pekerjaan Bapak bagaimana, dari kendala-kendala yang telah Bapak alami. Nah, saya mau tanya dong Pak, di rumah Bapak tanggungannya ada berapa Pak? Anak Bapak ada berapa? Anak saya ada 4. Wih, 4. Jadi ajak Bali ya. Iya. Wayan, kadek, komang, ketut. Iya, Bagus. lengkap, ajak Balinya lengkap. Iya. Nah, dengan semua itu mungkin Astung Kare, kelompok kami akan membantu Bapak mencarikan solusi ya terkait yang sudah Bapak sampaikan tadi tersebut. Iya. Oke, sekian sih dari saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Terima kasih, sama-sama.